Di saat itu Mela udah gak curiga dan mereka akhirnya melakukan perjalanan jalan kaki sedikit menuju desa. Sesampainya di depan desa, mereka berkumpul dan melihat dengan terbingung-bingung gitu ya. Kondisi desa tersebut sepi banget, tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan gitu ya. Sebuah desa yang ramai, hiruk pikuk gitu. Namun ini benar-benar sepi dan rumah-rumahnya tuh terlihat kayak gak ada penghuni. Kondisi desa tersebut serem banget dan mereka yakin banget desa itulah yang ada di cerita KKN Desa Penari, alias itu merupakan desa penari. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, masih di suasana mudik nih. Sekarang gue masih di Aceh. Kalau kemarin gue sempat di Medan. Nah, ini di Aceh di rumah gue ngeset ruang tamu rumah gitu ya untuk lokasi syuting Kamar Jerry kali ini. Pembahasan kita hari ini adalah request kalian yang sangat banyak gitu. Banyak banget yang minta gue untuk membahas tentang KKN Desa Penari. Dikarenakan baru-baru ini filmnya itu akhirnya rilis di bioskop. KKN Desa Penari ini adalah sebuah kisah atau cerita yang agak lama tertunda. Dan dimana sempat viral kalau nggak salah itu tahun 2019 di Twitter. Nah, ada seorang pengguna Twitter yang memposting tentang cerita KKN Desa Penari, yang mana dia bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata alias kerja praktek di sebuah desa yang bernama Desa Penari. Singkat cerita, mereka ini datang ke sebuah desa yang dimana desa itu bisa dikatakan desa keramat, yang seharusnya mereka tidak boleh berbuat macam-macam di sana. Desa itu adalah sebuah desa terlarang bagi orang dari luar desa tersebut untuk datang dengan tujuan yang tidak baik. Kalau misalkan datangnya dengan tujuan baik, ya bisa jadi nggak akan kenapa-napa. Nah, desa tersebut dikabarkan terletak di sebuah daerah di Banyuwangi, yang dimana daerahnya itu benar-benar disamarkan. Kalau berbicara tentang Banyuwangi, hal horor sudah bukan hal yang asing di sana. Ya, memang keistimewaan daripada negara kita Indonesia itu keberagaman setiap daerahnya. Ya, salah satunya Banyuwangi. Berbicara tentang hal mistis, Banyuwangi ini adalah salah satu daerah yang juara persoalan hal ini. Oke, mungkin untuk membahas KKN Desa Penari versi lama kayaknya agak basi ya, karena kenapa? Kalian sudah bisa nonton di bioskop atau juga kalian bisa melihat atau menonton cerita lengkapnya di channel-channel lain yang sudah lama menceritakan tentang hal ini. Gue mungkin akan bercerita dari sudut pandang lain atau dari cerita versi lain yang dimana kejadiannya di tempat yang sama. Hari ini akan kita bahas tentang KKN Desa Penari di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Seperti yang gue katakan tadi, gue tidak akan membahas KKN Desa Penari versi lama atau versi yang sudah tayang di bioskop, karena kalian bisa nonton langsung. Ya mungkin memang tidak plek-plekan sesuai dengan apa yang terjadi di cerita Twitter. Ya pasti ada penambahannya gitu ya, tapi ya udah pasti seru lah gitu. Cerita gue kali ini merupakan cerita kiriman dari orang yang mana di email dia bilang dia nggak mau disebutkan namanya. Dan dia mengatakan kejadian yang dia alami ini merupakan kejadian di tempat sama, kejadian Desa Penari. Karena katanya Desa Penari ini dirahasiakan tempat aslinya di mana. Tapi yang jelas mereka mengatakan ini adalah daerah Banyuwangi. Menurut seorang pengirim email kepada Kamar Jerry, dia mengalami hal serupa di daerah yang sama namun dalam kegiatan yang berbeda. Nah, ini sekarang kita langsung cerita aja nih geng ya. Karena ceritanya gokil juga nih. Gue udah sempat baca berkali-kali dan membayangkan gila juga ya apa yang terjadi dengan mereka gitu. Kita awali cerita ini dengan 3 orang nama, yang mana nama ini adalah nama samaran. Ada 3 orang perempuan bersahabat, namanya Sophia, Mela, dan Dini. Pada suatu waktu mereka bertiga ini sedang nongkrong gitu, duduk di depan rumah bertiga, lagi ngobrol-ngobrol. Mereka tinggal tidak jauh dari kota Banyuwangi, masih sekitaran situ lah gitu. Mereka berpikir untuk mengunjungi salah satu kota di Banyuwangi. Alasan mereka tuh nggak muluk-muluk. Ya pasti kayak ngapain sih gitu ya ke kota Banyuwangi? Ya sebenarnya wisatanya juga banyak nih,
Banyuwangi tuh indah banget, geng. Gue udah pernah ngunjungin Banyuwangi. Kalau gue nggak salah ya waktu itu Bukit Teletabis deh namanya kalau nggak salah ya. Itu emang indah kota ini. Namun, alasan 3 cewek ini untuk ke Banyuwangi itu beda. Mereka ingin ke sana karena terdorong atau penasaran dengan lokasi KKN Desa Penari yang dikabarkan daerah tersebut ada di Banyuwangi. Yang menjadi masalah di sini adalah 3 perempuan ini tidak tahu bagaimana caranya harus minta izin ke orang tua mereka. Ditambah lagi, mereka ke sana gak cuma bertiga. Mereka ingin mengajak 2 orang cowok yang mana salah satunya itu adalah pacar dari Mela yang bernama Rudy bersama 1 orang teman dari Rudy ini bernama Anton. Jadi problemnya adalah mereka pasti tidak akan diizinkan untuk ke daerah Banyuwangi karena ya sama aja itu harus bermalam gitu ya, harus jalan-jalan jauh alias staycation. Ditambah lagi, mereka harus membawa 2 orang cowok. Udah pasti fix nggak akan diizinin oleh orang tua mereka. Nah, saking penasarannya dengan lokasi KKN Desa Penari, dikarenakan mereka sudah membaca cerita itu di Twitter. Udah gitu, ya agak merasa sedikit kecewa karena filmnya agak diundur nih, geng. Akhirnya mereka penasaran gimana kalau kita langsung ke sana katanya. Akhirnya 3 wanita ini mengajak 2 orang cowok tadi, salah satunya pacar Mela, untuk ke daerah Banyuwangi tersebut. Mereka masing-masing meminta izin ke orang tua dengan cara berbohong, alias menghalalkan segala cara. Di saat yang bertepatan, 3 hari ke depan, salah satu dari 3 cewek ini itu akan berulang tahun, yaitu si Mela. Hal itu membuat tekad mereka semakin kuat untuk mengunjungi daerah Banyuwangi tersebut. Dikarenakan, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba saja Sophia mengatakan kepada Dini kalau dia punya ide untuk membuat surprise ulang tahun Mela di lokasi yang ingin mereka kunjungi, yaitu kota Banyuwangi. Akhirnya mereka menanyakan kepada Rudy selaku pacar Mela untuk bagaimana kalau kita benar-benar datang ke Banyuwangi dan membuat kejutan untuk si pacar. Di dalam rencana mereka ini, mereka disupport oleh Anton, sahabatnya Rudy. Yang dimana Anton mengatakan, oh oke, ini ide yang bagus karena gue tahu nih transportasi ke Banyuwangi, terus juga gue tahu juga bagaimana medan di sana gitu ya. Jadi Anton ini tipikal orang yang mungkin bisa dikatakan pergaulannya luas dan dia cukup bisa mengarahkan teman-temannya. Sampai akhirnya di hari H hal ini pun terjadi. Mereka meminta izin kepada orang tua masing-masing dengan alasan yang berbeda-beda sedemikian rupa dan akhirnya mendapatkan izin. Ya, alasan yang paling umum mereka mengatakan ya mereka mau study tour gitu. Dan ya udah pasti bilangnya hanya teman-teman cewek aja, teman cowok tuh nggak ada. Yang paling epic sih Mela ya, selaku orang yang berulang tahun, dia tiba-tiba aja bilang kalau dia mau melakukan kerja praktek di sana. Ya, hampir ketahuan oleh orang tuanya karena kerja praktek macam apa, kan ini lagi pandemi. Terus mau ke sana kerja praktek nggak mungkin karena kampus aja itu WFH. Di saat itu Mela ini akhirnya dibantu oleh 2 orang temannya, Sophia dan Dini, untuk membujuk orang tua Mela sampai akhirnya orang tuanya mengizinkan. Akhirnya mereka pun berangkat ke daerah Banyuwangi. Di dalam perjalanan ya nggak terjadi apa-apa. Seperti biasa lancar aja, ya kota Banyuwangi yang indah gitu ya. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah desa di pedalaman. Namun di desa tersebut mereka merasa kayak agak aneh gitu ya. Auranya tuh udah merasa kayak oh mungkin di sini ya kali ya tempat Desa Penari kemarin gitu. Dan mereka dengan pedenya dan dengan takaburnya gitu ya, merasa berani banget masuk ke desa tersebut. Gak ada rasa takut sama sekali. Namun yang jadi masalah adalah ke-5 orang ini bukan tipikal orang yang benar-benar struggle parah gitu ya, yang mau effort gitu. Mereka gak bisa tinggal di gubuk-gubuk rumah warga. Ya kayak misalkan minta izin ke warga tinggal numpang, mereka gak bisa. Masih ala anak-anak yang pengen nyari kenyamanan tempat tidur dan segala macem lah gitu. Ditambah lagi mereka ingin membuat surprise untuk Mela. Sampai akhirnya mereka berjalan kaki keluar dari desa mencari tempat penginapan yang sedikit lebih layak.
Mereka sempat bertanya kepada orang-orang sekitar dan orang-orang sekitar mengatakan di daerah tersebut ada sebuah wisma singgah. Yang dimana wisma singgah ini semacam tempat orang untuk transit. Jadi orang transit nginep semalam terus cabut gitu. Wisma tersebut terletak tidak terlalu jauh dari desa, tapi ya makan waktu kalau misalkan jalan kaki sekitar 15-20 menitan. Akhirnya mereka berjalan ke lokasi wisma tersebut dan wisma tersebut pun beneran ada. Ketika mereka masuk ke dalam wisma, itu auranya udah beda. Ya namanya juga wisma singgah. Ya udah pasti yang nginap di situ ya paling orang-orang yang mungkin habis berkebun atau orang-orang dari kota yang ingin membeli hasil perkebunan, hasil apa gitu ya ke daerah-daerah desa gitu, nginepnya di situ. Dan di saat itu karena pandemi jarang orang yang nginep, jadi itu hotel agak sedikit sepi dan kosong, ya kan, wisma atau hotel tersebut sepi banget. Akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di tempat itu dan mereka mengambil beberapa kamar untuk istirahat. Wismanya itu cukup luas, namun kamarnya nggak terlalu banyak, geng. Dan di sini 3 orang cewek tadi tidur di satu kamar dan 2 orang cowok tadi tidur di satu kamar mereka juga. Lalu pada malam harinya mereka berkumpul di ruang tamu hotel alias di lobi hotel dan di situ mereka bercerita sambil ya layaknya anak-anak muda berteriak-teriak gitu ya, suaranya gede gitu. Dan di saat itu ada beberapa tamu juga yang sedang menginap. Tapi nggak begitu rame. Tiba-tiba saja salah satu resepsionis menghampiri kelompok anak muda ini dan menegurnya dengan baik-baik ramah tamah. Dia mengatakan, "Mas, Mbak, jangan terlalu berisik ya. Soalnya tamu yang lain kayaknya ada yang udah tidur." Karena memang di saat itu yang ada di ruang tamu tersebut itu hanya 1-2 orang tamu. Jadi bisa dikatakan tamu yang lain sudah berada di kamar. Nah lalu tiba-tiba saja si Rudy, ya kan, pacarnya Mela itu nanya gitu, iseng. Dia nanya sebuah nama daerah yang sedang viral, yaitu tahu cerita Desa Penari nggak? Dia bilang, "Hah, Desa Penari," kata Mas itu. Nah terus tiba-tiba dia bilang, "Iya, itu lagi rame sekarang diomongin, ciri-ciri desanya itu kayak gini. Ya dia ceritain lah, katanya ada apa gitu, penghuninya lah apa gitu ya. Tiba-tiba si resepsionis itu kayak kaget gitu, kok Mas ini malah nanya tempat yang seperti itu. Dan dia bilang, "Buat apa Mas ke tempat yang kayak gitu?" Gitu. Bukannya kalau memang itu beneran ada bahaya ya? Tapi gerak-gerik daripada si resepsionis ini seolah-olah tahu namun nggak pengen orang-orang ini datang ke tempat itu, geng. Jadi kayak nyembunyiin gitu. Dia kayak nggak mau ngasih tahu lokasi sebenarnya. Terus si resepsionis bilang lagi, "Mendingan jangan ke situ deh Mas, ntar pamali, yang ada malah terjadi hal yang tidak diinginkan," katanya gitu. Jadi ngeles lagi nih. Nah lalu si Rudy ini pun ngeles gitu, geng. Dia bilang, "Ya nggak apa-apa Pak, kami kesana cuman pengen ngevlog doang, nggak pengen yang macem-macem kok," katanya gitu. Kabarnya banyak juga orang yang ke desa itu untuk jalan-jalan katanya. Dan dengan tergesa-gesa si resepsionis itu bilang, "Lihat Google Map aja deh," katanya. "Saya juga orang baru di sini." Terus tiba-tiba dia langsung kayak ninggalin gitu, geng. Nggak mau banyak omong. Setelah si resepsionis pergi, akhirnya mereka iseng-iseng searching lah tempat itu gitu ya. Dan mereka berencana untuk datang ke tempat tersebut dengan menyewa mobil. Yang paling banyak linknya kan si Anton tadi, geng. Dia langsung mencari koneksi-koneksinya dia gitu ya, yang ada di tempat tersebut untuk menyewa mobil. Terus tiba-tiba Mela merasa pusing dan dia mengajak Sophia dan Dini untuk masuk ke kamar dan beristirahat. Sesampai di kamar, bener aja Mela ini merasa lemes banget dan tertidur pulas. Sementara 2 orang temannya, Sophia dan Dini, itu membuat sebuah grup chat bersama Rudy dan Anton untuk menyusun rencana surprise ulang tahun Mela. Akhirnya rencana pun tersusun dan mereka istirahat sampai keesokan harinya. Orang yang pertama kali bangun itu adalah Anton karena dia menunggu mobil sewaan. Sementara Sophia dan Dini serta Rudy itu sudah memulai yang namanya drama untuk surprise kepada Mela. Awalan yang mereka lakukan untuk memulai surprise adalah Rudy yang ngambek sama Mela. Ya standarnya orang pacaran gitu ya. Awalnya kayak berantem dulu, tapi endingnya ntar surprise atau endingnya ntar tiba-tiba ngasih kejutan yang mewah gitu ya. Di sini Rudy mulai melancarkan aksinya dengan berpura-pura ngambek
ngambek, pura-pura nggak senang, tiba-tiba marah-marah sama Mela gitu. Dan Rudy masuk ke dalam kamar para cewek-cewek dengan mengobrak-ngabrik isi tas mereka. Di situ dia sambil ngomel-ngomel gitu, marah-marah gitu ya. Dan akhirnya Mela ini nanya gitu, "Babe, kamu kenapa? Kok kamu masuk kamar kita terus ngerogoh-ngerogoh ke isi tas kita gitu?" Udah gitu, pas dia ngerogoh isi tasnya Mela, di situ Mela makin marah kayak, "Kamu maksudnya apa sih?" gitu. "Ngomong dong kalau butuh sesuatu." gitu. Akhirnya Rudy ini bilang, "ATM aku nggak tahu di mana. Ini pasti kalian yang ngambil ya." Di saat Rudy nuduh begitu, Mela bener-bener kesel dan dia merasa, "Wah gila lu, ngapain gue ngambil ATM lu? Kalau gue mau gue minta." gitu. Terus Mela ini masih kayak, "Oke, gue baik-baik dulu nanya nih." Dia bilang, "Emang kamu naruhnya kemarin di mana?" Dan di saat itu Rudy makin menjadi-jadi. Dia bilang, "Ya masa kamu nggak tahu? Ya lu pacar macam apa? Kok lu nggak becus banget jadi pacar ATM gua aja lu nggak tahu di mana?" Dan dia langsung meninggalkan kamar para cewek-cewek. Disitulah Mela merasa kayak kesel banget, sedih juga. Kok cowok gua kayak gini gitu. Padahal dia nggak tahu kalau itu cuma acting. Nah sampai akhirnya para cewek-cewek ini menenangkan Mela dan dia benar-benar terlihat bad mood. Akhirnya mobil sewaan pun nyampe. Di saat itu mereka langsung membawa sendiri mobil tersebut. Dan si supir yang mengantar mobil tersebut itu sempat berpesan kepada mereka. Supirnya bilang, "Kalian jangan sampai telat banget ya, kembalikan mobilnya tepat waktu. Dan juga hati-hati di tempat tujuan kalian." Tadi Anton sempat cerita katanya, tujuan kalian tersebut itu merupakan daerah yang bisa dikatakan tidak boleh sembarangan orang masuk. Jadi kalian benar-benar harus hati-hati. Nah si sopirnya itu sebenarnya udah feeling gak enak, tapi ya mau gimana, namanya dia butuh duit, dia harus kerja. Akhirnya kuncinya diserahkan kepada anak-anak muda ini. Akhirnya mereka pun menuju ke desa tersebut. Dan di dalam perjalanan mereka sudah melihat kondisi desa yang semakin lama aspalnya semakin habis dan mulai memasuki kiri kanan hutan. Di perjalanan mereka mulai kebingungan. Mereka ini sebenarnya udah nyampe di mana karena kiri kanannya bener-bener hutan, jalannya udah nggak lagi aspal. Sampai akhirnya mereka merasa kayak, oke, ini kita udah nyampe kayaknya deh. Dan Anton pun memarkirkan mobil mereka di dekat sebuah pohon. Sesampai di tempat tersebut, ya jalan yang harus mereka lalui sudah tidak mungkin dilalui oleh mobil lagi, yang dimana mereka harus jalan kaki menuju desa tersebut. Mereka akhirnya menurunkan barang-barang, tas ransel, perlengkapan, segala macam diturunkan dari mobil untuk dibawa jalan kaki. Di saat menurunkan barang-barang, tiba-tiba saja Mela melihat Sophia menurunkan sebuah kotak kecil. Di saat itu Mela curiga gitu ya, dan dia nanya kepada Sophia, "Itu apa Sob? Kok ada kotak? Ini cuma kotak kamera." Terus Mela bilang, "Lo kok nggak bilang gitu beli kamera gitu, harusnya dari kemarin dong kita bisa ngevlog atau foto." Langsung di situ Dini nyamber, dia bilang, "Iya nih parah nih, Sophia nggak bilang-bilang kalau dia punya kamera gitu." Nah di posisi itu Dini menyelamatkan kondisi supaya nggak ketahuan. Akhirnya Sophia bilang, "Ya udah ntar kita pakai deh sesampainya di desa biar lebih bagus gitu suasananya ketimbang harus ngevlog dari awal." Di saat itu Mela udah nggak curiga dan mereka akhirnya melakukan perjalanan jalan kaki sedikit menuju desa. Sesampainya di depan desa, mereka berkumpul dan melihat dengan terbingung-bingung gitu ya. Kondisi desa tersebut sepi banget, tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan gitu ya, sebuah desa yang ramai, hiruk-pikuk gitu. Namun ini benar-benar sepi dan rumah-rumahnya tuh terlihat kayak nggak ada penghuni. Kondisi desa tersebut serem banget dan mereka yakin banget desa itulah yang ada di cerita KKN Desa Penari, alias itu merupakan desa penari. Nah, sesampai di desa itu mereka belum mengenal siapa-siapa, namun mereka merasa kayaknya kita harus pisah deh. Kita nggak mungkin bareng-bareng karena kita tuh kesini mau mengobati rasa penasaran kita. Otomatis kita harus mencar, dan apabila nanti kita bertemu dengan seseorang, ya kita langsung ngajak ngobrol dan ya paling nggak minta tempat beristirahat gitu. Jadi ada komunikasi dengan warga sekitar. Di saat itu mereka memilih untuk berpencar, namun Mela maunya sama pacarnya yaitu Rudy. Yang dimana di saat itu Rudy masih berakting kalau dia tuh ya kayak cemberut gitu, geng. Terus Mela nanya ke Rudy, "Kita harus ke arah mana, Beb?" katanya. Dan Rudy kayak diem aja, masih ngambek. Dan akhirnya Rudy ini malah ninggalin mereka berempat. Jadi dia kayak jalan sendiri gitu. Di saat itu Mela ini kembali bad mood dengan kondisi itu.
Nah, di saat itu akhirnya Mela ini memilih untuk menyendiri. Dia duduk di sebuah batu dan di situ dia benar-benar bad mood karena kondisinya ya pacarnya Rudy masih bersikap dingin dan cemberut gitu. Jadi kayak masih marah. Di saat itu, si Sophia dan Dini memilih untuk berpencar dengan mereka dengan alasan ya mereka pengen keliling desa sambil ngetes atau nyobain kamera baru. Tinggallah Anton. Anton ini tiba-tiba memilih untuk menemani Mela. Mana di saat itu dia ngelihat Mela juga kasihan gitu kan, dikerjainnya habis-habisan. Nah, akhirnya Anton mengajak Mela untuk berkeliling atau melihat-lihat sekitar yang tidak terlalu jauh dari titik kumpul mereka. Di saat Anton dan Mela sedang berkeliling, Rudy sedang sibuk mencari lokasi di mana yang tepat untuk membuat surprise untuk pacarnya ini, untuk Mela ini. Di saat dia berkeliling, dia sempat bertemu dengan beberapa orang yang dia bertanya kepada orang tersebut, "Pak, saya boleh nggak di tempat ini bikin semacam surprise atau kejutan untuk pacar saya, untuk teman saya gitu?" Terus orang tersebut menjawab, "Boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu berisik ya." Gitu. Dan orang tersebut pun meninggalkan Rudy. Nah, Rudy akhirnya berkeliling lagi dan menemukan sebuah tempat yang sangat cocok untuk mereka melakukan surprise yang dimana di situ tidak akan mengganggu warga sekitar. Tiba-tiba, Sophia dan Dini bertemu dengan Rudy di lokasi itu. Lalu Rudy bertanya, "Loh, Mela mana? Tadi bukannya sama kalian?" Lalu Sophia dan Dini bilang, "Iya, tadi dia nggak mau ikutan jalan. Kayaknya ditemani sama Anton deh buat jalan-jalan." Terus akhirnya Rudy bilang, "Oh ya udah kalau sama Anton nggak apa-apa," katanya gitu. Rudy langsung menyusun rencana dengan Dini dan Sophia, di mana dia mengatakan tempat ini yang cocok untuk kita bikin surprise dan Mela akan berada di tengah-tengah tempat tersebut. Di saat mereka menyusun rencana itu agak lumayan lama. Mela dan Anton masih bareng-bareng. Tidak lama kemudian Rudy selesai untuk menyusun rencana, lalu dia menghubungi Anton lewat chat. Namun anehnya, ketika dia mengirimkan chat kepada Anton, jaringan di tempat tersebut cukup bagus, nggak ada kendala gitu. Tapi Anton balesnya cukup lama, yang kayak dia tuh nggak lihat handphone. Terus Rudy merasa kayak, oh ya udah mungkin mereka sedang asik jalan-jalan, nggak lihat handphone gitu ya, atau nggak dengar handphonenya, ya udah nggak apa-apa. Kita tunggu aja Anton dan Mela kembali. Di saat mereka menunggu, akhirnya Rudy bilang, "Kayaknya kita nggak perlu kasih tahu Anton deh. Ini surprise-nya langsung dimulai," katanya. Karena Anton nggak respon. "Kita minta Anton untuk langsung ke lokasi dan kita langsung sembunyi," kata Rudy. Akhirnya Rudy, Dini, dan Sophia sembunyi di titik-titik mereka masing-masing. Jadi kayak di sudut sana, dan sudut sini. Ketika mereka bersembunyi, akhirnya Rudy ini langsung menelpon Anton agar Anton respon. Ketika dia menelpon, dia mengatakan kepada Anton, "Ton, tolong datang ke arah sini ya. Ini gue bisa Sherlock kok," katanya gitu. Akhirnya dia Sherlock kepada Anton dan Anton mengikuti lokasi tempat Rudy berada. Di saat Anton hampir tiba di lokasi Rudy, dia mematikan Sherlock tersebut. Jadi kayak live location gitu dia matikan. Akhirnya Anton merasa bingung, titiknya tuh berakhir gitu di tengah-tengah. Namun titik tersebut tepat di mana tempat yang sudah mereka rencanakan untuk membuat surprise. Anton yang nggak tahu apa-apa, Mela yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba terbingung-bingung gitu. Dan di saat itu juga suasananya udah hampir sore banget gitu ya. Udah sore menuju maghrib gitu geng. Nah di saat itu Rudy dan Sophia langsung keluar dengan membawa surprise kue ulang tahun. Dan mereka menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Mela yang sedang berulang tahun. Sontak aja Anton dan Mela langsung kaget. Dan Mela yang merasa kayak, wah seneng banget, terima kasih teman-teman gitu, terima kasih sama pacarnya juga Rudy karena udah bikin surprise tersebut. Dan dia nggak bisa berkata-kata di situ. Namun ada satu hal yang janggal, di mana di saat itu Dini yang seharusnya juga keluar dari persembunyian justru tidak kunjung keluar. Dan Mela merasa bingung, Dini mana katanya, bukannya sama kalian. Lalu Rudy juga, loh iya ya, Dini mana? Tadinya ada di sudut sana. Langsung mereka nyamperin Dini. Dan ternyata Dini tidak ada di situ. Akhirnya mereka teriak-teriak, Dini, dan sampai beberapa warga juga ada yang ikut melihat atau ngintip-ngintip gitu karena mereka terlalu berisik. Dan mereka juga tidak kunjung menemukan Dini. Namun anehnya ketika Rudy berbalik badan, Dini sudah ada di hadapan mereka. Taks, mereka langsung tabrakan dan, loh, Din, lu kemana aja? Terus Dini kayak kebingungan, hah? Surprise-nya udah kelar? Iya, kan gue udah ngodein tadi. Emang lu gak dengar suara kita teriak-teriak? Enggak, katanya. Tadi gue juga kayak kebingungan gitu, gue kayak nyasar gitu. Padahal gue sembunyi di sini, tapi gue kayak nggak tahu harus keluar lewat mana. Di dalam posisi itu,
Rudy, Anton, dan teman-teman lain udah merasa kayak wah ada yang aneh nih. Karena biasanya nih geng, apabila orang bersembunyi dan teman-temannya benar-benar tidak bisa melihat dia sama sekali, walaupun orang itu ada di depan mata, itu biasanya orang tersebut disembunyikan oleh jin. Nah, bisa jadi yang terjadi kepada Dini adalah hal tersebut. Lalu Dini minta maaf sama Mela dan dia mengucapkan happy birthday dan melupakan kejadian yang dia sempat hilang tadi. Nah, suasana mulai terasa aneh dan akhirnya mereka memilih untuk ya udah kita balik ya karena mobilnya harus dikembalikan. Akhirnya mereka menuju ke dalam mobil. Di saat di dalam mobil, mereka melihat Anton dan Mela ini agak sedikit aneh gelagatnya. Gelagat mereka tuh kayak terus juga terlihat Mela yang agak sedikit berantakan dan bajunya Mela tuh agak sedikit meler. Di saat itu mereka merasa kayak kalian berdua tadi udah habis dari mana? Mela juga kayak nyembunyiin sesuatu gitu di balik badannya. Kayak dia tuh nutup-nutupin gitu. Terus Sophia sempat melihat seperti ada bekas itu di lehernya Mela. Namun Sophia di saat itu nggak mau ngomong karena dia merasa gue gak boleh bikin ribut nih, ntar gue tanya aja deh sama Dininya langsung. Akhirnya di dalam mobil itu suasananya tegang banget dan mereka merasa kayak ada sesuatu yang mengganjal di benak mereka masing-masing. Di dalam perjalanan mereka benar-benar diam 1000 bahasa, kayak gak saling nyapa, kayak orang habis kesurupan gitu. Sesampainya mereka di Wisma, akhirnya si yang punya mobil mengambil mobil sewaan tersebut dan mereka pun menyerahin kuncinya. Ketika mereka sampai di Wisma, si empunya mobil sudah berada di depan Wisma itu berdiri kaku, terlihat kayak pucat gitu. Lalu tiba-tiba mereka berhenti di depan si supir. Mereka bilang, wah terima kasih nih pak udah nunggu, kita seru banget tadi ke desa tersebut. Terus supirnya ngejawab, ya terima kasih juga sudah kembali dengan selamat katanya. Dan kok kalian kayak lelah banget ya? Lalu dia mengintip ke dalam mobil, wah rame banget ya, tadi perasaan cuma berlima. Terus mereka bilang, hah? Rame apanya pak? Memang kita cuma berlima. Terus si supirnya kayak, oh iya ya. Terus supirnya mikir, oh mungkin dia ngantuk kali ya, capek gitu. Terus kayak ngelihat orang rame. Tapi sebenarnya memang di situ dia melihat lebih dari 5 orang. Sampai akhirnya si supir ini buka pintu, langsung dia naik ke atas mobil dan semua anak muda tadi membereskan barang-barang mereka dan turun dari mobil. Lalu si supir nanya lagi, udah semua? Udah pak. Lah itu di belakang teman-temannya nggak turun. Anjir. Supirnya merinding gitu. Mereka ini bilang, temen yang mana pak, kan udah kosong. Terus supirnya gak mau dianggap gila. Terus dia juga kayak, ya gue pengen biasa aja nih, gak pengen klien gue hilang juga. Lalu dia bilang, oh gitu ya, ya udah ya, saya izin dulu katanya. Tapi dengan suasana hati yang bener-bener ya ketakutan setengah mati. Karena dia sadar di belakang kursinya sudah ada beberapa orang yang ikut jalan di mobilnya. Dan saat itu dia langsung tancap gas, membaca ayat-ayat, semoga orang yang ada di belakang itu cepat menghilang. Ketika dia tancap gas, tidak jauh gitu ya, dari jarak beberapa meter, Mela sudah ngelihat kayak bener ya, di atas mobil itu kayak ada kepala orang, ya sekitar 2-3 orang gitu. Itu siapa ya? Perasaan kita cuma berlima. Lalu Rudy dan teman-teman yang lain bilang, gak ada ah, mungkin itu perasaan kamu aja, kamu lagi capek. Kan tadi kita habis teriak-teriak katanya. Ya udah yuk kita istirahat. Akhirnya mereka memilih masuk ke dalam Wisma. Setelah itu, akhirnya mereka masuk ke kamar masing-masing. Di saat Anton dan Rudy sedang asik rebahan karena kelelahan dan mereka lagi nge-scroll HP gitu ya, tiba-tiba aja suara ketukan pintu gede banget. Dang 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 dang. Teriak cewek-cewek dari luar. Akhirnya Rudy dan Anton membuka pintu dan melihat Mela dan Sophia sudah berada di depan pintu dengan ketakutan. Mela yang seketika langsung memeluk Rudy mengatakan kalau di kamar mereka Dini sedang kerasukan. Akhirnya Rudy dan Anton memanggil resepsionis yang di saat itu resepsionisnya nggak ada di tempat. Ya mau nggak mau mereka menangani hal itu sendiri. Mereka langsung masuk ke kamar cewek-cewek dan melihat posisi Dini yang sudah bisa merangkak di dinding dengan mata yang melotot dan senyum benar-benar aneh. Lalu Dini langsung melompat dari dinding tersebut ke atas kasur. Di atas kasur tersebut dia menari layaknya seorang penari Jawa. Yang dimana ini benar-benar relate dengan yang terjadi di cerita KKN Desa Penari.
Di atas kasur tersebut, dia terus-terusan menari ala penari Jawa dengan senyuman aneh dan mata melotot. Dan Rudy, Anton, serta Sophia dan Mela tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya berdiri kaku ketakutan melihat apa yang dilakukan oleh Dini. Akhirnya Rudy dan Anton ini memberanikan diri untuk memegang tangan Dini. Mereka memegang erat tangan Dini, namun sayangnya Dini tidak kunjung sadar ketika dilepas kembali menari, lalu dipegang lagi dan ditarik ke arah cermin. Dan disitulah Mela melihat bayangan Dini di cermin itu bukan muka Dini, tapi melainkan makhluk lain yang rupanya benar-benar serem banget. Ya dibilang kayak kuntilanak, mungkin kayak kuntilanak, tapi ini benar-benar serem banget nih. Dan dia melakukan gerakan persis dengan apa yang dilakukan oleh Dini. Akhirnya mereka semua ketakutan dan meninggalkan kamar tersebut, memanggil resepsionis sekali lagi. Ketika mereka memanggil resepsionis itu kayak udah sigap dan dia merasa kayak, mas, dari mana sih? Kok bisa kayak gini? Katanya. Akhirnya Rudy bilang, udah mas, gak usah panjang lebar, tolong panggil orang yang bisa nangani ini. Akhirnya di dekat tempat itu ada seorang kiai atau ustadz atau tabib yang bisa ngobatin gitu ya. Dipanggillah kiai itu untuk datang ke Wisma untuk menyelesaikan masalah kesurupannya Dini ini. Lalu Dini ini berhasil ditenangkan. Namun ada kejadian aneh lain yang terjadi nih geng. Tiba-tiba aja dia mengalami kesakitan di area vitalnya. Seperti semacam ada orang yang memegang alat vitalnya Mela. Di saat itu, Mela berteriak kesakitan, namun dia melakukan gerakan tarian juga. Jadi mereka sama-sama kesurupan. Di saat Dini sudah mulai ditenangkan, tiba-tiba saja Mela yang kesurupan. Rudy mencoba untuk menenangkan Mela. Selaku pacar, dia langsung memeluk Mela. Namun sayangnya, pelukannya Rudy langsung didorong oleh Mela. Dan Mela menuju ke arah Anton, yang dimana Anton dicekik oleh Mela. Dan Mela melotot ke arah Anton sambil tersenyum. Di saat itulah suasana Wisma tersebut semakin menggemparkan. Lampu ruangan berkedip-kedip, terus juga suara teriakan Mela yang sangat kuat gitu. Anton yang tadinya tidak terlalu ketakutan jadi sangat ketakutan dan gemeteran abis, geng. Lalu di saat itu Sophia kebingungan. Dia menangis melihat dua orang temannya ini kerasukan. Dan juga Anton seperti orang yang trauma. Rudy juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sang kiai juga sibuk membaca ayat-ayatnya. Di saat itulah Sophia akhirnya nyerah dan dia saking ketakutannya langsung menelpon kedua orang tuanya, geng. Di saat itu yang mengangkat mamanya. Di saat itu Sophia langsung dengan menangis bilang ke mamanya dia pengen pulang. Dia gak kuat dan dia mengakui kalau dia telah berbohong karena berada di tempat itu. Di saat itu kata-kata dari nyokapnya, dari mamanya Sophia ini yang menyebabkan mereka harus berurusan panjang. Yang dimana mamanya Sophia ini dengan marah bilang kalau mendingan kalian semua gak usah pulang sekalian karena kalian telah berbohong. Kalian mending tinggal di tempat itu sampai kapan gak tahu, katanya. Di saat itu Sophia semakin ketakutan dan bingung karena ucapan dari orang tuanya ya selayaknya sumpah, alias seperti orang tuanya itu sudah pasrah dan marah gitu. Mendingan gak usah sekalian pulang. Hal ini akan berbuntut sangat panjang. Dimana di saat itu Pak Kiai yang sedang mengobati dan meruqyah dua orang yang kesurupan tadi akhirnya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan si makhluk gaib yang masuk ke dalam tubuh dua orang wanita ini. Di saat itu si makhluk gaib ini menyampaikan kepada si Kiai, semua anak-anak ini harus tetap berada di tempat ini. Sampai kapan? Sampai anak yang dikandung salah satu perempuan di situ dilahirkan. Mereka semua kaget, anak yang mana? Siapa yang hamil? Kok bisa? Lalu mereka semua kebingungan, ini siapa yang hamil? Kok bisa si makhluk gaibnya berkata demikian gitu kan? Akhirnya mereka kebingungan, kayak Pak Kiai, siapa yang hamil? Pak Kiai, saya tidak tahu menau gitu. Dan akhirnya beberapa dari mereka menelpon orang tua masing-masing. Namun sayangnya di saat itu tidak ada yang mengangkat telepon mereka. Ya salah satu yang mengangkat hanya orang tua dari Sophia. Tiba-tiba aja Dini, Mela yang sudah sadar, mereka menangis. Dan tiba-tiba aja Mela bilang, perut aku sakit banget, sumpah sakit banget perut aku, katanya. Akhirnya Pak Kiai ini menerawang mencari tahu sumber dari masalah. Dan betapa kagetnya Pak Kiai tersebut mengatakan kalau anak yang harus dilahirkan adalah anak yang ada di perut Mela. Sontak aja di saat itu Rudy sangat kaget. Kok bisa
ceweknya dia hamil dan nggak ngasih tahu. Lalu Rudy memaksa Mela untuk mengaku. Ini kenapa bisa kayak gini? Ini anak siapa? Kapan kalian melakukan? Dan akhirnya Mela mengakui semuanya. Dimana di hari itu mereka telah melakukan hal yang sangat terlarang di desa tempat mereka melakukan surprise ulang tahun. Di saat mereka berpencar, ternyata Mela dan Anton berselingkuh. Mereka melakukan hubungan terlarang alias berzina di tempat yang tidak seharusnya. Sontak aja Pak Kiai itu mengatakan kepada Anton dan kawan-kawan, pada Rudy juga, kepada Mela juga, hal yang mereka lakukan adalah hal yang sangat fatal. Mereka telah mengganggu sebuah desa keramat yang tidak seharusnya mereka kunjungi dengan tujuan untuk membuat huru-hara, karena ya mereka melakukan surprise di sana. Ditambah lagi dengan apa yang dilakukan oleh Anton dan Mela. Di saat itu Anton dan Mela melakukan hubungan badan yang tidak boleh sama sekali mereka lakukan di tempat itu. Dan Pak Kiai itu menanyakan kepada Anton, apa yang telah kamu lakukan, nak? Kenapa kamu berani melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan di tanah orang? Anton menjawab, saya tidak punya pilihan, Pak. Saya terpaksa, Pak Ustadz. Saya sudah merasa sangat nyaman di saat itu. Lalu Pak Ustadz menanyakan kepada Mela, kamu kenapa mau-maunya melakukan hal ini? Di saat itu Mela mengatakan dia sakit hati kepada Rudy yang di saat itu berakting layaknya orang marah. Dan dia juga bilang dia sudah nyaman. Sampai akhirnya Pak Ustadz itu mengatakan, tidak ada pilihan lain. Kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian lakukan dengan harus tinggal di tempat ini sampai anak yang dikandung oleh Mela itu lahir. Di saat itu mereka semua menangis dan Sophia mengatakan, ini semua gara-gara nyokap gue yang nyumpahin kita, katanya. Gue kesel banget. Lalu Pak Kiai itu bilang, enggak, apa yang dikatakan oleh mama kamu itu adalah takdir. Mama kamu mengucapkan hal tersebut karena dia adalah penyampai atau penerus pesan yang sudah ditakdirkan untuk kalian. Dan mereka pun terdiam semua, tidak bisa berkata-kata. Akhirnya singkat cerita, si pengirim cerita ini mengatakan, saya tidak bisa menceritakan terusannya ya bang, karena di dalam cerita ini ada sedikit hal yang sangat menyedihkan kami. Karena kata si pengirim email, dia mengatakan kalau pada akhirnya Mela ini menggugurkan kandungannya, namun nyawanya juga tidak tertolong. Sementara pacarnya Rudy yang merasa sakit hati itu akhirnya stres dan depresi dan harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Mereka yang seharusnya tinggal di tempat tersebut atau harus berada di tempat tersebut selama 9 bulan 10 hari ya kan, sampai harus menunggu anak itu lahir, akhirnya sudah diperbolehkan pulang karena bayarannya sudah cash, yaitu nyawa Mela serta nyawa bayi tersebut. Gimana menurut kalian, geng, atas cerita ini? Apakah ini hanya sebuah cerita fiksi atau ini adalah cerita real? Karena ini adalah sebuah cerita kiriman dari penonton Kamar Jerry yang mengatakan kalau dia mengalami hal ini. Yang artinya dia adalah salah satu dari orang yang ada di dalam cerita ini.